Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujib as-sa'il. Li muallif hadzal kitab al-Imam Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, bersama orang-orang yang mulia, bersama para tolabah, para santri, para penuntut ilmu yang Rasul kita sebutkan, orang yang sedang menuntut ilmu maka dia sedang ada di jalan Allah. Maka antum adalah orang-orang mulia, dan mudah-mudahan kemuliaan antum membawa juga kemuliaan bagi ayah bunda, bagi keluarga, bagi masyarakat kita. Wabil khusus juga kita mengkaji kalam dari manusia paling mulia, yakni kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadis-hadis beliau yang dihimpun oleh seorang waliun min auliyaillah, yakni Al-Imam Muhyiddin. Gelar beliau Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dan ada satu hadis yang kita bisa jadikan penyemangat untuk terus bersemangat mengkaji hadis-hadis Nabi, khususnya hadis arba'in. Nabi kita menyatakan, man hafidha ala ummati, siapa yang menghafalkan daripada umatku arba'ina hadisan, 40 hadis, ba'athahullahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Nanti Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat sebagai orang yang ahli fikih dan juga seorang yang alim. Mudah-mudahan kita lah orangnya. Amin Allahumma amin. Dan kita alhamdulillah sudah memasuki hadis yang ke-30 dari 42 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashirin radhiyallahu ta'ala anhu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Jadi ujar Nabi kita, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menetapkan, telah memfardukan sejumlah kefarduan, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya.
wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah juga telah menetapkan had, batasan, dengan sejumlah batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya, janganlah kalian melewatinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan sesuatu, jangan kalian meninggalkannya, jangan kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha, dan Allah mendiamkan. Jadi Allah sengaja mendiamkan tentang beberapa benda, beberapa asya, sebagai rahmat dari Allah, kasih sayang Allah bagi kalian, ghairan nisyanin, tanpa lupa. Jadi Allah mendiamkan itu bukan kada ingat, tapi Allah sengaja, ya, sebagai keringanan, sebagai rahmatan. Fala tabhasu anha, maka jangan kalian mencari-carinya, jangan kalian membahas-bahasnya. Hadisun hasanun rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan, dan Imam Daraqutni dan yang lainnya meriwayatkannya. Siapa Abi Tha'labah? Kunyah beliau Abi Tha'labah atau Jursum bin Nashir, ngaran Sidin Jursum, Abah Sidin Nashir. Beliau yang jelas adalah salah seorang sahabat, dan Sidin adalah sahabat yang turut dalam Bai'atur Ridwan. Jadi tahun ke-6 Hijriah, Nabi kita berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh. Anak tulak umroh sih dia. Bukan untuk berperang. Jadi hanya membawa persenjataan secukupnya. Disebutkan di kitab sirah, pedang-pedang saja yang dimasukkan ke dalam sarungnya. Jadi tidak ada niat untuk berperang. Niatnya satu, yakni ibadah umroh. Sekalinya di tengah jalan, persisnya di Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, ditangati masuk ke kota Makkah. Padahal nangarnya ibadah umroh, umroh lugatan ziarah, berkunjung, yakni ziaratul Ka'bah, ziaratul Baitillah, mengunjungi Baitullah, keibadatin makhsusatin, ya, dengan ibadah tertentu, bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, tawaf, sa'i itu di Baitullah. Dilarang masuk, akhirnya tertahanlah di Hudaybiyah. Maka kemudian dikirimlah Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan perundingan dengan orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya tersiar kabar Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka akhirnya Nabi menguatkan semangat para sahabat yang tadi berangkat niatnya bukan untuk perang, membawa senjata secukupnya karena niat ibadah umrah tadi. Bagaimana cara Nabi menguatkan semangat para sahabat? Diadakanlah baiat. Nah, dan orang-orang yang hadir di baiat itu mendapat ridho dari Allah. Makanya disebut baiatur ridwan. Nah, ridwan itu artinya keridhaan Allah. Jadi kemudian ada ngaran kawan kita ngarannya Rafa Ridwan Hariri. Ridwan itu orang yang diridhoi. Guru kapuh ngaran Sidin guru Ridwan. Dalam Al-Quran disebutkan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha, ridwan,
telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepada engkau, pada Nabi kita Nabi Muhammad, tahtas syajarah, di bawah pohon. Nah, ringkas cerita, setelah itu terjadilah perjanjian damai Hudaybiyah, dan di antara ketentuannya tahun itu Nabi dan para sahabat tidak boleh melanjutkan ibadah umrah. Ibadah umrahnya tahun selanjutnya. Makanya di tahun 7 Hijriah itu ada umrah qadha, umrah mengganti yang batal di tahun ke-6 Hijriah. Nah, karena batal, lalu Nabi langsung bertahallul di situ, mencukur rambut di situ, dan karena ada yang terlanggar daripada rukun umrah, yakni tawaf dan sa'i, maka harus bayar dam. Jadi kalau secara fikih, orang yang sudah berniat umrah, sudah mengambil miqat, misalkan di Dzulhulaifah di Madinah, maka kada boleh tanpa uzur dia membatalkan umrahnya. Harus sampai tuntung. Nah, kalau inya membatalkan umrahnya, wajib inya bayar dam. Nah, saya itu damnya menyembelih seekor kambing. Hampir saja para sahabat tidak taat dengan Rasulullah karena bubuhan sahabat itu sudah semangat hendak ibadah umrah, tiba-tiba dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah langsung memotong rambut beliau, bertahallul, dan akhirnya diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ringkasnya begitu. Dan salah satu sahabat yang hadir itu namanya adalah Jursum bin Nashir radhiyallahu taala anhu, yang sedang kita bacakan hadisnya tadi, yang meriwayatkan hadis ini. Dan Sidin meriwayatkan 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi ujar Nabi kita, innallaha farada faraidha, sesungguhnya Allah telah memfardukan sejumlah kefarduan. Macam-macam kefarduan Allah, salat 5 waktu lah, zakat bagi yang sudah sampai nisabnya, puasa kan di bulan Ramadan. Kada lawas lagi Ramadan. Berapa hari lagi masuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6-7 bulan masuk Ramadan. Menjawab salam wajib juga. Menutup aurat wajib juga. Maka ajar Nabi kita, fala tudayyi'uha, jangan kalian menyia-nyiakannya. Ai la tatrukuha, jangan meninggalkannya. Apa yang sudah Allah fardukan sebisa mungkin kita gawi. Ujar Nabi kita dalam hadis lain, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan satu perintah, gawi semampu kalian. Apalagi syariat kita ini sebujurnya ringan. Jadi kada ada alasan kada kau menggawi syariat. Jar Allah salat berdiri. Bila kada kau berdiri apa? Berduduk. Bila kada kau berduduk berbaring. Kada kau berbaring bahiring telentang. Kada kau telentang salat sambil telentang. Pakai isyarat, kada kau isyarat pakai hati, sampai pakai hati juga kada kau disolati, disolati. Cuman bedanya kalau sholat kita di belakang imam, di solati itu kita di mukanya imam. Nah, itu ngarannya sholat janazah. Puasa ringan juga puasa. Puasa umat Islam itu ringan, mulai subuh sampai maghrib. Mun puasanya orang-orang Bani Israel, bilanya habis isya bubahnya teguring, sudah dihitung puasa. Jadi jam 10 teguring dihitung puasa sampai esok maghrib. Nah, kada berat lah. Jadi puasanya umat Nabi Muhammad ringan. Kada sanggup kita puasa di siang hari Ramadan karena misalkan menyusui, atau karena garing, atau karena masyaqqah dalam perjalanan, ujian Allah diganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Digawi di hari yang lain. Jadi ringkasnya kada ada alasan kada kawa menggawi syariat. Jadi syariat itu ringan. Ujar Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah kadang membebani satu jiwa siapapun kita, termasuk syariat Allah itu di luar kesanggupan manusia. Ditakarnya saudara Allah Ta'ala. Sanggup kita menggawi asal kita mau.
lah sanggup. Wahadda, ya nanti tadi Allah membuat batasan hududan. Hududan itu jamak dari haddun. Mufradnya had, jamaknya hudud. Kalau dalam kitab Nizamul Uqubat fil Islam, Syekh Abdurrahman Al-Maliki itu menyebutkan ada 4 macam hukuman dalam Islam. Pertama itu disebut hudud. Yang kedua disebut jinayat. Yang ketiga disebut ta'zir. Yang keempat disebut mukhalafah. Apa itu hudud? Hudud itu pelanggaran atas hukum Allah, dan Allah jelaskan apa jenis sanksi atau hukumannya. Selain pelanggaran berkaitan dengan darah atau jiwa. Contoh, orang mencuntan. Orang mencuntan terpenuhi nisabnya, yakni rubu' dinar, 1/4 dinar. Barang yang dicuntan, barang yang disembunyikan dalam gudang, dalam rumah. Maka menurut syariat kita hadnya adalah apa? Dipotong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Lelakian bebinian berzina, sudah pernah kawin, meskipun janda lawan duda, tapi pernah kawin, berzina, apa hadnya? Dirajam sampai mati. Ditanam awaknya separuh badan, ditawaki dengan batu sampai mati. Kalau belum pernah kawin, apa hukumannya? Dicambuk. Wazani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Minum khamar, apa haknya? Nabi mencontohkan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan dicambuk 40 kali. Di zamannya Sayyidina Umar ditambah sidin, jadi 80 kali. Kenapa maka bisa ditambah 80 kali? Di zamannya Sayyidina Umar, orang tuh makin wani, bawani orang minum khamar. Amunnya 40 kurang jar Umar, tambahi lagi. Tambahi sidin 40, ya jadi 80. Jadi yang 40 itu sunnah dari Rasulullah, yang 40 tambahannya itu ta'zir, tambahan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jadi kada kegampangan dalam Islam itu minum khamar. Jangan ini duit-duitku sorang jadinya. Nang mabuk-mabuk aku sorang. Kenapa? Maka diurus-urus gitu. Bujur duit pian, mabuk pian sorang. Tapi bila mabuk, anak bini bisa ditampar. Ya kalau biasa mau sudah mabuk, tetangga nang kada tahu-tahu bisa umpet tetampar. Sekedar cengang, ilain perasaannya apa nih cengang-cengang nunda, bisa hutangkah. Padahal kebetulan aja terlihat si mabuk tadi. Nah, makanya Nabi kita mengatakan khamr itu adalah ummul jaraim. Mabuk itu adalah induknya pelanggaran. Ada kalau kisah disuruh memilih 1 dari 3, membunuh, berzina, atau mabuk. Dipikirnya mabuk itu dosanya paling ringan daripada membunuh, daripada berzina. Akhirnya mabuk. Begitu mabuk, terkumpul lawan bebinian, berzina lawan bebinian tadi. Takutan ketahuan, dibunuhnya si bebinian tadi. Akhirnya tegawi berataan, mabuknya tegawi, zinanya tegawi, membunuhnya tegawi. Asalnya dari apa? Dari mabuk. Nah ini had ngarannya. Yang kedua ada jinayat. Jinayat itu pelanggaran dalam hal darah. Dalam Islam membunuh orang dengan sengaja berat urusannya. Hukumannya apa? Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Siapakah semalam bacakan ayatnya? Siapa sama? Pas kultum. Hah? Hafizuddin. Nah, itu jinayat ngarannya. Lah, menampar orang gitu. Ada hukumannya. Makanya di Saudi itu jilah jarang, hampir kedaswah kita lihat orang berkelahian, bertamparan, apalagi sampai bertimpasan itu di Saudi keren.
Nah, di Saudi itu sampai menempeleng orang hukumannya berat. Itu ngarannya jinayah. Lalu yang ketiga ada takzir. Takzir itu pelanggaran daripada syariat, tapi syariat tidak menjelaskan apa jenis hukumannya. Orang main judi dah. Judi baik yang offline maupun yang online. Oh, ini nyaman kalau judi online. Masuk rumah, buka HP. Nah, ada denang melihat kamu main judi. Bayarnya transfer ke dana. Apa hukumannya dalam Islam? Takzir. Nanti kepala negara yang menentukan apa jenis hukumannya. Nah, lalu yang keempat ada yang namanya mukhalafat. Nah, mukhalafat itu pelanggaran terhadap aturan administrasi yang ditetapkan oleh negara. Yang namanya lampu habang itu stop, lampu kuning itu hati-hati, lampu hijau itu jalan. Ini habang tetap aja laju. Nah, lalu akhirnya ditilang polisi. Nah, itu ngaranya mukhalafat. Jadi wajib kita taat. Makanya pakai helm itu aturan negara kita, tapi tidak ada syariat yang dilanggar daripada kewajiban memakai helm. Maka lah meskipun kereda polisi, seharusnya kita tetap memakai helm. Jangan ditakoni mana dalilnya wajibnya helm, kada ada. Adalah Quran bahas masalah wajib helm, kada ada. Adakah hadis mengatakan wajib memakai helm, kada ada. Tapi ada kaidah al-aslu fil mudarri at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang mendatangkan kepada kemudaratan itu hukumnya haram. Nah, bila kada helm, tergugur di aspal, pecah kepala, misalkan mudarat, haram. Berarti kita sudah jatuh pada keharaman. Nah, ada satu hadis dari Nabi kita berkaitan dengan had ini. Ujar Nabi kita, haddun yuqamu fil ardi khairun min matari arba'ina subahan. Satu had Allah, satu hukum Allah yang ditegakkan di bumi itu lebih baik daripada hujan 40 hari di waktu subuh. Hujan itu nakanya paling bagus di waktu subuh. Kenapa? Bukan karena nyaman guring. Dingin nih, udah dingin, hujan pulang nyaman guring lain. Hujan di waktu subuh itu bersih, udaranya bersih, tidak bercampur dengan polusi. Nah, maka sebaik-baik hujan itu hujan di waktu subuh. Tapi ujar Nabi kita, satu had Allah ditegakkan, mencuri dipotong tangan, minum khamar dicambuk 40 atau 80 kali, yang berzina dirajam atau dicambuk, maka ujar Nabi kita itu lebih baik daripada hujan 40 hari di waktu subuh. Yalah, jelaslah. Nah, kemudian wa harrama asya falatan tahikuna. Kemudian ujar Nabi kita, Allah mengharamkan sesuatu seperti apa? Sumpah palsu, makan harta anak yatim, makan riba, durhaka lawan kuitan. Ini hati-hati nih zaman gadget wah ini. Lah HP itu pian bisa menjadi sebab durhaka lawan kuitan. Gara-gara HP tuh, si setan gepeng tuh. Lah itu bisa mengolah durhaka lawan kuitan. Kakanakan bahari bahajilah bila kuitan datang nang menyambut anak biasanya, anak menghadang di muka lawang atau di teras rumah, anak menyambut ya kalau baji. Jadi kita nang uyuh begawi, begitu melihat anak riang gembira menyambut kita, senang kita. Mun wayah ini nakai kuitan datang nang menyambut siapa? Kucing. Iyalah. Kucing wah ini namanya menyambut. Kenapa? Karena kucingnya nang memberi makan beisukan lawan kamarian ya sidin. Kucingnya berandakan di luar. Begitu sidin datang, kucingnya himong datang nang anak pacangan beri makan. Sementara anaknya sibuk di dalam masing-masing mengikuti HP. Kada peduli kuitannya datang. Iyalah. Nah, itu wayah ini tuh. Yang kedua gara-gara HP kuitan mengiau nak sadam maghrib nakai asar nakai inggih stomat ya kalau telinganya tertutup lawan Mobile Legend, matanya tertutup lawan Mobile Legend,
Nah ini hati-hati. Gara-gara HP lalu kuitan sarik. Gara-gara kita asik micik HP. Nah haram hukumnya kalau kemudian HP tadi itu menjadi sebab uququl walidain, durhaka lawan kuitan. Kemudian Allah mendiamkan sesuatu rahmatan lakum. Ada yang tidak Allah jelaskan hukumnya, terutama kaitannya dengan benda. Allah tidak sebutkan secara khusus, bukan karena hukumnya, ada. Karena segala sesuatu itu ada hukumnya. Baik benda maupun perbuatan, itu berataan ada hukumnya. Tidak ada satu benda pun dan tidak ada satu perbuatan pun, kecuali ada status hukumnya. Antara wajib, sunnah, makruh, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Jadi tidak ada satupun amal, tidak ada satupun benda kecuali ada status hukumnya. Nah, tapi wabil khusus terhadap benda, Allah itu kalau mendiamkan, tidak ada dalil khusus yang mengharamkan, berarti benda itu hukum asalnya mubah. Karena kaidah menyatakan al-aslu fil asya'al ibahah, malam yarid dalilut tahrim. Hukum asal benda itu adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Itu bentuk rahmat dari Allah. Jadi kalau ditakuni apa hukum makan apel, adalah dicari apel dalam Quran, dalam hadis. Mun kadada pengharaman atas apel berarti hukum apel hukumnya mubah. Apa hukum lobster? Ada kada larangan dalam Quran, dalam hadis bilang ada, berarti hukumnya mubah. Apa hukumnya khamr? Haram. Ada dalil yang mengharamkannya. Nah, gitu. Jadi selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka benda-benda tadi hukumnya adalah mubah. Itu bentuk rahmat, bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, gasan kita berataan. Dan Allah tidak lupa. Memang sengaja Allah. Jadi makanya kini terakhir. Coba pian hitung. Antara benda-benda tenang, antara yang Allah bolehkan dengan yang Allah haramkan itu banyak yang diharamkan kah banyak yang dibolehkan kah? Banyak yang dibolehkan. Ya kalau yang diharamkan tuh kawa dihitung dengan jari. Sekali lagi, yang diharamkan tuh kawa dihitung dengan jari. Jadi kurang baik apa sudah Allah Ta'ala lawan kita. Manusianya aja lagi lancang lawan Allah. Nang sedikit tuh yang diharamkan ya digawinya juga. Tahu aja khamar itu haram, ya diparakinya, ya diminumnya. Padahal yang mubah itu lebih banyak, yang nyaman itu lebih banyak. Ujar orang yang biasa minum khamar itu mabuk, lalu pusing kepala, lalu jalan terhuyung-huyung. Ya yang Abu ya kisahkan hari apa tah di HBI itu ada orang yang berjagaan semalaman bisa dapat duit 500.000. Berjagaan apa orang keluar dari HBI itu mabuk, lalu kada tahu mana mobilnya, mana mobil koja, tunjuk akan mobil koja, dituntunnya ini mobil pian. Menonton tuh dijulungi 50.000. Karena keluar lagi pada HBI mabuk lagi, mana motor koja, nah, ditunjuk ini motor pian 50.000. Nah semalaman dapat 500.000. Antar orang mabuk tuh nah. Bian, saking mabuknya motornya seorang kada tahu, kendaraan seorang kada tahu. Ini bagus lah gitu. Nah, tahu aja kecubung tuh kada bagus, jadi biananya juga. Ada mabuk loh, kecubung 40-an lebih masuk sambang lihong. Gara-gara mabuk kecubung. Nah, sedikit lagi. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, harama asya fala tantahikuha ay fala tadkhulu fiha. Disyarahlah. Artinya jangan masuk padanya. Wasakata an asya'a rahmatulakum taqaddama ma'nahu. Sudah penjelasan jadi. Demikian pembacaan hadis arba'in. Mudah-mudahan kita memperoleh fadilah dari pembacaan hadis arba'in ini. Mudah-mudahan kita kawa mutaba'ah mengumpati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihatin al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين